بفضل سبحان ربك. أننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا، فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمون اجمع آمين ربي يسمع، فضل وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عدد طش صحبه، والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, yaitu masuk ke dalam faidah as-sabi'atu. Masih pada bab mengenai fadilah atau keutamaan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu sabi'atu, faidah yang ketujuh atau manfaat yang ketujuh. Fi dzikrin wirdin azimin fihi tibun sakomin. Sakimin. Di mana di dalam zikir atau wirid yang agung ini terdapat, itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Jadi zikir Bismillahirrahmanirrahim ini menurut mu'alif, yaitu pengarang syarah musyarih dari kitab Al-Qirtas, yaitu Habib Ali bin Hasan Al-Atos, dia katakan dapat menyembuhkan orang yang sakit. Wa huwa min atimmi awradi, di mana ini salah satu zikir atau wirid yang terlengkap. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, dari wirid aku yang terlengkap. Allati balagtu biha, yang mana dengan zikir Bismillah itu aqsa muradi, aku telah mencapai keinginan besarku. Jadi hajat yang besarnya terpenuhi. Boleh jadi kalau ulama hajat besarnya itu dia ketakwaan, entah eh, akhirat, yang dimana dia katakan hajat terbesar. Wa ahdaituha li ahlil waradi, dan aku hadiahkan pula selain dia mendapatkan hajat yang terbesar dari kalimat atau zikir Bismillah ini, wa ahdaituha, dan aku hadiahkan zikir ini juga li ahlil waradi, kepada orang yang mendawamkan zikir ini, zikirku ini, yaitu zikir Bismillah. Waqad annali, dan aku terlintas dalam pikiranku, an ad an adkarahu fi hadzal juz'i tsani min kitabi hadza marratain. Aku terlintas untuk menuliskan atau menyebutkan di dalam juz kedua ini, dalam kitab ini, yaitu dua kali. Al-awal, yang pertama disebutkan taqaddamtu fi akhiril fasli tsalithi min fusulil khamsati. Ini pernah aku tulis itu dulu di bab sebelumnya pada akhir fasal ketiga dari 5 fasal. Wahwa faslun fadlun auradi, yaitu tentang fasal keutamaan wirid. Wasani, yang kedua, huna, dan sekarang aku tuliskan lagi, aku tegaskan lagi untuk zikirnya. Waqad taqaddama fi fadli ma fihi kifayati, dan cukuplah kalau untuk fadilah bismillah ini sudah dijelaskan sebelumnya, tapi zikirnya dia sebutkan. Nah, zikir ini yang disebutkan wahwa al-asyaratul adhkarul masyaraqatul anwar, 10 zikir yang bercahaya. Jadi ada 10 zikir yang bercahaya. Nah, zikir ini boleh kita dawamin karena zikir ini memiliki keutamaan yang menurut mu'alif musyarih ini, mensyarah kitab Al-Qirtas ini, yaitu dapat menyembuhkan orang sakit dan memiliki mencapai sesuatu yang besar yang dia dapatkan. Al-awal, yang pertama, minha taqulu, yaitu dimulai dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim mi'atul marotin, yaitu bismillah dengan 100 kali. Wasani, yang kedua, taqulu alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu dengan menyebutkan
Alhamdulillahirabbil alamin 100 kali. Jadi pertama dari 10 zikir bismillahirrahmanirrahim 100 kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 100 kali. Setelah selesai baru baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 100 kali. Wasalis yang ketiga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim. Bersalawat kepada Nabi, cuma redaksinya dia katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berilah salawat keberkahan kepada Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad wasallim dan berikan pula salam kepadanya, salam penghormatan. Mi'ata marotin disebutkan sebanyak 100 kali. Warabi zikir yang ketiga yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu zikir tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Wal khamis yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu zikir tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim marat mi'at maratin 100 kali. Wasadis yaitu zikir yang keenam astagfirullahalazim wa as'aluhu taubata. Astaghfirullahalazim wa as'aluhu taubata. Wa astaghfirullahalazim wa as'aluhu taubata. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu yang maha agung dan aku meminta taubatku. Secara redaksi biasanya kita baca astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi sama aja, yaitu aku bertaubat kepadamu. Astagfirullahalazim wa as'aluhu taubata dan aku meminta taubat darimu. Asabi yaitu zikir yang ketujuh. Allahumma inni as'aluka ya Allah anugerahkanlah kepadaku fi'lal khairat yaitu perbuatan melakukan perbuatan kebaikan. Watarkal munkarat dan meninggalkan perbuatan yang munkar. Wahubal masakin dan cinta kepada orang miskin. Wa antaghfirali dan hendaknya engkau mengampuni dosaku, mengampuni kesalahanku, wa tarhamani dan menyayangiku. Nah, zikir yang ini yang ketujuh disebutkan juga sebanyak mi'ata maratin 100 kali. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani. Wasamin yang ke-8 takulu yaitu zikirnya kul huwallahu ahad mi'ata marat sebanyak 100 kali. Jadi ayat 1 aja yang disebutkan dari surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Watasi yang ke-9 hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 100 kali. Jadi dari zikir yang pertama sampai zikir yang ke-9 itu disebutkan sebanyak 100 kali. Setelah 100 selesai, lanjut ke zikir yang kedua. Setelah 100 selesai, lanjut ke zikir yang ketiga sampai zikir yang ke-9. Dan yang terakhir al-ashir yaitu yang ke-10 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah salawat ummi sebanyak 3 kali dan ditutup dengan salawat ummi sebanyak 3 kali. Jadi zikirnya yang pertama seperti adabnya berdoa baca bismillah, yang kedua memuji Allah alhamdulillah, lalu bersalawat kepada Nabi, lalu dalamnya kita tambahkan zikir-zikir yang lain dan ditutup dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kemudian dikatakan al-faidatus tsamin yaitu faidah yang ke terakhir yang ke-8. Al-faidat samun qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama. Jadi ulama Syafi'iyah di sini yaitu ahli fikih, boleh jadi ahli agama, iklam dia katakan ketahuilah anna fi dzikrin bahwasanya di dalam zikir bismillahirrahmanirrahim, dalam zikir bismillahirrahmanirrahim fi iktsari minha wa fi idmaniha, jika kalian mengulanginya terus-menerus dan mendawamkannya, ibu wa ajaibu fi tarqiqi qalbi wa taltifihi, maka itu ada sesuatu yang luar biasa dan ajaibu yang suatu yang ajaib dalam melembutkan hati. Tsumma qala dan kemudian diperkuat pula wa dzakara ba'dal masyayikh mugharabati fi ba'dil kutubihi al mawthuqi bihi.
sebutkan selain daripada ulama Syafi'iyah, ini ada ulama masyaikh. Biasanya ulama masyaikh ini adalah ulama ahli thariqah, ahli akhlak. Dia mengatakan di dalam masyaikh Maghribi, yaitu syekh-syekh Maghribi, negara Maroko, syekh Maroko, di dalam sebagian kitabnya Al-Mawsafu, yaitu kitab yang terpercaya. An-Salika in a'wazahu wajadani asyaikhil mursyidil murabbi al-mus'idi. Di mana orang yang salik itu orang yang menempuh dan yang sedang suluk, biasanya orang yang dalam tarikoh, atau kita orang yang mencari Tuhan. Boleh jadi tarekoh kita adalah tarekoh ilmu yang mengaji. Jadi mencari Tuhan dengan kita menuntut ilmu, lalu kemudian kita amalkan. Ada orang yang menuntut mentorikahkan dengan suatu apa namanya kelompok torikoh, dia mendawamkan ada mursyidnya, dia bimbing, lalu dia amalkan, dia pelihara, dia ajarin, dia awasi. Nah, di sini dikatakan orang yang sedang mencari Tuhannya, ini azadahu wajadani syekhil mursyidi murabbi musidi. Apabila dia tidak memiliki seorang syekh mursyid, jadi kita nggak ikut tarekah, nggak punya mursyid, nggak punya yang membimbing kita, yakfihi fi sulukihi mulazamati hada dzikril mubarak fi kulli yaumin wa lailatin fi ba'dil awqat. Maka zikir ini cukup. Nah, zikir yang 10 tadi itu cukup, atau zikir bismillah itu cukup untuk kita melazimkan zikir yang penuh keberkahan ini setiap kapan? Kulla yaumin wa lailatin, setiap siang dan malam. Fi ba'dil awqati, di waktu yang kita tentukan. Misalnya kita tentukan baca bismillahnya itu cukup bismillah setiap kapan? Ba'da subuh siangnya, dan ba'da maghrib atau ba'da isya setelah malamnya. Terus didawamin itu, maka akan sesuatu yang ajaib pada diri kita, yaitu bila tarka lima altazimu, tapi kita sudah tidak akan meninggalkan. Jadi waktunya udah kita tentukan, dan jangan sampai waktu itu kita lupakan gitu. Jadikan itu wirid. Cuma baca bismillah berapa banyak? Wa adna nisabahu adada hurufin basmalati fi jummalil kabiri. Dan bilangan yang paling rendah itu hurufnya basmalah itu di dalam kalimat yang besar itu, bahwa sab'ami'ata wa ithnani wa ishruna, yaitu baca bismillahnya kita dawamin sebanyak 722 kali. Fa'idha atabihi, dan apabila kita baca itu, kita amalin tuh wiridnya tiap pagi, tiap malam sebanyak 722 kali. Yanubu lahu munabu syekhin, itu cukup untuk kita yang enggak memiliki menempatkan seorang syekh dalam zikir tersebut. Jadi kalau kita tidak punya murabi, tidak punya mursyid yang ngebimbing kita untuk zikir tersebut, gitu. Jadi ada tatanan zikirnya, bisa kita amalin zikir ini tiap pagi dan sore, itu akan terjadi keajaiban dalam diri kita. Apa aja selain itu fadilahnya? Wa yasuddu masdihi, dan itu diperintahkan sumakola, dikatakan wakila fi qaulihi. Nah, dalam firman Allah dikatakan wa alzamuhum kalimat taqwa, dan lazimkan bagi kalian itu kalimat takwa. Surat Al-Fatih itu ayat 62. Annal muradu biha kalimatu bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud kalimat takwa itu dalam Al-Quran dalilnya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi selain 10 zikir yang cahaya tadi, ada zikir baca bismillah sebanyak 722 kali, yaitu summa qala, lalu dikatakan lagi, diperkuat fi ba'dil kutubil masyaikh, dalam kitab-kitab tariqah itu para guru, kalimat bismillahirrahmanirrahim fa in talaqati ritturuki, yaitu dapat meringankan rasa sakit, menyembuhkan rasa sakit. Wa musahhalatil lil umuri, dapat memudahkan sesuatu yang sulit. Jadi ketika ada sulitan bisa dimudahkan, ketika ada rasa sakit bisa Allah sembuhkan. Wa wa mujibatir syururi, dan dapat menjauhkan segala suatu kejahatan. Wa syifa'un lima fi suduri, dan juga dapat menyembuhkan segala penyakit di dalam dada, maksudnya penyakit hati di dalam hati. Wa amanu yauman nusyuri, dan menjadikan kita nanti aman, perlindungan dalam keadaan aman dalam yaumun nusyur, yaitu hari kiamat. Tsumma qala, kemudian ditegaskan lagi, wa yakfi hadza dzikrul mubarak, dan cukuplah zikir yang penuh keberkahan ini, syarfan wa karamatan, zikir ini penuh kemuliaan.
iftitahu kulli syurati min suwaril Qur'anil azimi bihi. Karena zikir bismillah ini merupakan pembuka di setiap surat dalam surat-surat Al-Quran yang agung itu. Kecuali satu surat At-Taubah. Fahuwa miftah kulla khairan kulla khairi was sa'adati. Dan zikir ini menjadi kunci untuk kebaikan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.